Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi MA, membawakan kitab Syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema makanan, sepatu, dan sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab yang baru lagi, yaitu bab 9. Itu babu maja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan atau penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bab ini penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Syekh Abdul Razak, penulis menjelaskan tentang bagaimana penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyu yaitu maksudnya hidup, penghidupan. Dan kata Syekh Abdul Razak, al-aisyu huwa at-ta'am wal ghidha wal qut alladhi yataghadha bihi al-insan. Al-aisyu yaitu makanan, ya, asupan gizi dan bahan makanan, qut itu bahan makanan juga, yang digunakan oleh manusia atau yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi asupan gizi mereka sehari-hari. Dan dalam bab ini penulis hanya menyusun atau memasukkan 2 hadis saja. Dan Nabi SAW, bagaimanapun kondisi makanannya, beliau SAW ridho. Beliau tidak pernah mencela makanan, sebagaimana sudah kita bahas kemarin-kemarin. Di antara akhlak Nabi, bahkan kita katakan ini mukjizat, ya, mukjizat seseorang Nabi, beliau mukjizatnya akhlak. Dan di antara akhlak beliau tidak pernah mencela makanan. Yang dimaksud tidak pernah mencela, beliau tidak pernah berkomentar ini keasinan, ini kepedesan, ini campa, ya, ini apalagi mengatakan tidak enak, tidak pernah. Ya. Dan sulit kita seperti ini. Ya, kita semua komentar. Makanan kita komentari pasti. Apalagi sekarang budaya kuliner. Ya. Budaya kuliner, orang-orang mengatakan, oh di sini ini demikian, makan yang tidak enak, makan ini, walaupun gratis itu. Ya. Walaupun habis. Tidak enak habis. Dan Nabi SAW sampai berdoa karena makanan itu nikmat. Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad makanan. Ya. Dan Nabi itu mengalami fase kekayaan dan kemiskinan. Namun kekayaan beliau juga habis untuk didermakan. Nah, hadis pertama pada bab ini atau hadis ke-81 pada buku ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin.
Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'in. Qala kunna 'inda Abi Hurairah. Artinya di antara guru Muhammad bin Sirin adalah Abu Hurairah. Kami pernah duduk bersama Abu Hurairah, kata Muhammad bin Sirin. Wa alaihi thawbani mumasyaqani min kitan. Dan Abu Hurairah ketika itu memiliki dua helai pakaian yang mumasyak. Mumasyak itu dicat. Kalau di kita diwantek. Ya. Diwarnai dengan pewarna. Min katan. Katan di sini bukan katun. Kalau diterjemah apa? Diterjemahkan katan itu katun apa bukan? Katun. Al-kutnu itu katun. Kutnu itu katun. Kalau katan itu bukan katun. Katan itu adalah pakaian yang terbuat dari serbuk rumput. Serat rumput. Kemudian dijadikan kain, dibikin pakaian. Itu katan. Fatama khoto fi ahadihima. Lalu Abu Hurairah buang ludah atau dahak di salah satu pakaiannya. Jadi pakaian orang-orang Arab kalau di sini kan disebut dua pakaian. Dua pakaian di sini maksudnya adalah pakaian atas dan pakaian bawah. Sehingga ketika Nabi mengatakan tidak sah orang sholat dengan satu pakaian, maksudnya cuma sarungan bae. Atau tercela seseorang, Nabi mencela seseorang yang sholat dengan satu pakaian, maksudnya sholat dengan sarung saja, tidak pakai baju. Orang kadang salah paham. Dikatakan Nabi mencela seseorang sholat dengan satu pakaian, oh berarti kita harus dua lapis. Tidak, bukan seperti itu. Pakaian di sini maksudnya dua helai pakaian, izar dan rida. Nah, izar dan ridanya ini diwarnai dan kemudian Abu Hurairah buang dahak di salah satu pakaiannya itu, di ridanya atau di izarnya, ya. Faqala bah yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Wah, Abu Hurairah sekarang sudah bisa buang ludah di pakaiannya sendiri. Ya. Ini Abu Hurairah sudah jabat jadi gubernur di zamannya Umar bin Khattab. Dan katan itu bukan pakaian mewah sebenarnya. Cuman Abu Hurairah menganggap ini nikmat besar. Ya, dari serat rumput, bukan sesuatu yang mewah. Cuman melihat ini, pejabat ini sekarang jabat, punya pakaian, buang di situ, takjub dia. Bah, kata dia. Ya tamakhatu Abu Hurairah fil katan. Sekarang Abu Hurairah sudah bisa buang ludah, ya, supaya tidak kena orang lain, maksudnya bisa mengelap ludahnya di pakaiannya. Kemudian laqad ra'aituni. Ra'a yara itu melihat. Ra'a itu aku melihat diriku. Aku melihat diriku. Maksudnya aku ingat. Aku melihat diriku. Aku mengingat dulu. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah. Dulu aku ingat. Ya. Aku pernah tersungkur antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah. Maghsyian alayya. Pingsan aku hampir. Apa yang membuat beliau pingsan? Kata beliau, kemudian dia ceritakan fayaji ujai fayad'u rijlahu ala unuki. Setelah aku tersungkur tadi antara mimbar Rasulullah dan rumahnya Aisyah, ya, artinya di Raudhah. Pernah Abu Hurairah tersungkur situ. Kemudian ada orang datang diinjak leher Abu Hurairah. Ya. Yara an-nabi jununan. Dia sangka aku ini sedang ayan, umat ayan. Orang dulu nyangka kalau orang sedang ayan itu diinjak lehernya supaya dia siuman. Gak tahu kalau ayan tuh gigit lidah tak? Orang sampai gigit lidah tidak kalau ayan. Katanya bahaya kan kalau sampai ditahan. Nah, mungkin ada teknik tertentu, keyakinan tertentu supaya orang itu mungkin nafasnya tidak tersedak, diinjak lehernya. Orang nyangka Abu Hurairah sedang kumat ayannya. Kata Abu Hurairah, wa ma bi junun. Aku bukan sedang gila, aku bukan sedang kumat ayannya. Wa ma huwa illa ju'.
Aku ini sedang kelaparan. Ya. Bayangkan ya, Masya Allah. Lapar itu sampai tersungkur. Ya. Orang bisa kelaparan sampai, perasaan sampai seperti itu, luar biasa ya. Kita tidak pernah lapar sampai kita tersungkur ya. Sampai sangka orang gila dia. Tidak pernah orang, kita kelaparan paling gila. Oh lapar nih, jam makan sekarang. Abu Hurairah lapar sampai tidak bisa berdiri. Demi mengikuti Rasulullah SAW yang baru, beliau hijrah dari Yaman. Beliau hijrah dari Yaman beliau. Kemudian sampai di Madinah tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal beliau. Sehingga tinggal di Sufa, di masjid. Dan Nabi SAW sangat cinta dengan ashabus Sufa. Nabi kasih makanan. Nah, Abu Hurairah ketika itu saking laparnya, beliau tidak bisa berdiri. Tidak pernah terbayang kita ada semiskin-miskinnya orang, saya tidak pernah lihat orang tidak mampu berdiri ketika lapar. Semiskin-miskinnya orang belum pernah saya lihat. Orang-orang minta makan di jalanan tidak pernah kita lihat dia tersungkur, tidak bisa berdiri. Bahkan sebagian orang masih gagah fisiknya, dia minta-minta. Para sahabat dia minta-minta. Abu Hurairah pernah lapar sampai dia berdiri di jalan, dia nunggu orang yang lewat. Ya. Kemudian lewat Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayat. Aku tanya kepada Umar bin Khattab tentang suatu ayat. Ma uridu tafsiroha. Aku sebenarnya tidak pengen tafsir surat ayat itu. Illa liyushbi'ani. Aku sebenarnya pengen supaya Umar itu paham, daripada kita panas-panasan di sini Abu Hurairah, ya. Mending ke rumahku sambil makan gitu ngobrol tentang ayat ini. Ternyata Umar serius. Dijelaskan oleh Umar tafsirnya. Ini maksudnya kayak ini. Ini maksudnya seperti ini. Ya. Kemudian lewat pergi Umar. Datang lagi Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayat illa liyushbi'ani. Aku tanya lagi tentang dia suatu ayat. Maksud aku supaya dia ngajak aku makan. Tidak minta dia. Tidak minta dia. Sampai datang Rasulullah SAW. Rasulullah tahu Abu Hurairah itu kelaparan, dipanggil Rasul, dikasih makan. Panjang cerita sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah artinya ini, demikian ikhwan, kondisi para sahabat. Mereka cuman kadang-kadang punya satu pakaian. Kita sudah bahas kemarin, pakaian di antara pakaian para sahabat atau pakaian orang-orang di zaman itu kisah. Satu kain dibalutkan di seluruh badan. Menunjukkan kemiskinan. Ini tidak punya makanan. Dan kenapa hadis ini kan tentang Abu Hurairah. Kenapa dikatakan di sini tentang Rasulullah SAW? Demikian juga keadaan Rasulullah SAW. Kalau para sahabatnya demikian, Rasulullah pun demikian. Ya. Salah seorang sahabat mengatakan, dari Umar bin Khattab, kata beliau, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi yadhullu al-yaum. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari yadhillu, sedang berteduh, ya. Ma yajidu daqalan yamli'u bihi batnahu. Beliau tidak punya dakol untuk mengisi perutnya. Dakol itu kurma yang jelek. Kalau antum beli kurma, antum pilih-pilih, ini jelek antum buang. Nah, itu dakol. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, ma yajidu daqalan yamla'u batnah. Tidak punya dakol. Itu selapar-laparnya masih ada mie. Masih punya kita mie. Sebungkus kita masak, makan. Kurma yang jelek yang dimakan, makan unta. Tidak punya Rasulullah. Ya, antum bayangkan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu an, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal Madinah min ta'amil bur thalatha layalin tiba'an hatta qubida. Kata Aisyah radhiyallahu an, tidak pernah keluarga Muhammad itu kenyang dengan bur, gandum, selama 3 hari berturut-turut sampai beliau meninggal.
Semenjak datang ke kota Madinah, tidak pernah kenyang berturut-turut selama 3 hari dengan gandum. Ya, sampai beliau wafat. Kata Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan juga, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nashtauqidu binarin. Kami pernah keluarga Muhammad sebulan kompor dak nyala. In huwa illa tamrul wal ma. Cuman ada kurma dan air untuk makan. Ya, dengan kondisi seperti ini ikhwan ya, para sahabat itu ridho dan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mengeluh terhadap dunia yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tak pernah. Bersamaan dengan kemiskinan ini mereka mampu jadi orang yang dermawan, bahkan mampu lebih hebat dari dermawan. Apa lebih hebat dari dermawan? Itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain dalam kepentingan dunia dibanding diri dia sendiri. Itu namanya itsar. Kalau orang dermawan memberi, masih punya dia. Ya. Kita punya uang 500 ribu, kemudian kita kasih orang 100 ribu. Rajin kita beri orang seperti itu, orang ini disebut dermawan. Rajin dia, baik, dermawan. Tapi masih punya dia. Kalau itsar, dia dulukan orang lain. Dia punya 100 ribu misalnya. Tapi ada orang butuh 100 ribu itu, diberikan oleh dia. Ini 100 ribu untuk kau, baik. Walaupun aku juga perlu. Dalam hati dia, tidak sebut juga gimana. Ya. Itu namanya itsar. Para sahabat itu mampu di atas dermawan. Itsar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Nabi itu yu'thiru, mengutamakan orang lain dalam perihal dunia, ya, dibanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat berkebutuhan. Itu hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi antum bayangkan gitu belajar ini enak, kenyang, sudah makan kalau kan? Antum sudah makan kalau kan? Enak kita belajar. Abu Hurairah belajar dalam kondisi sampai seperti ini, lapar. Ya, beliau hatta innahu akhadha yatalawwa radhiyallahu an fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ju'. Jalan terombang-ambing sampai nyungkur, sampai hampir pingsan. Kemudian orang-orang sangka dia ayamnya kumat. Tidak bisa ngomong sampai dia diinjak orang itu. Ana lapar. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ke-72. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik ibn Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang karena makan roti dan juga makan daging, illa ala dhafafin. Dhafafin ini kemudian Malik bin Dinar tidak tahu artinya, padahal Malik bin Dinar ini tabi'in, ya. Tabi'in beliau dan orang Arab. Tapi beliau tidak tahu artinya apa dhafaf. Qala Malik sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Kemudian beliau bertanya kepada orang Badui tentang makna dhafaf. Sama seperti kita kadang orang Indonesia tapi ada bahasa Indonesia kita tidak ngerti. Apa arti ini ya? Padahal itu bahasa Indonesia. Nah, demikian juga orang Arab ada kata-kata kadang-kadang tidak ngerti, kemudian ditanya kepada orang yang bahasanya masih bagus, yaitu orang-orang pedesaan. Mad dhafaf, apa itu dhafaf? Qala ayatana wala ma'an nas, yaitu seseorang makan rame-rame. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun kenyang makan roti dan makan daging kecuali makan bareng-bareng sahabatnya. Di sini ada namanya makan bersama, atau ketika beliau sedang menerima tamu. Makan bersama orang lain kan dua kemungkinan. Ya, makan bersama teman-teman, sahabat-sahabat, atau sedang menerima tamu.
Nah, di situ baru Rasulullah pernah kenyang, makan roti dan daging. Ada lagi mengatakan, ya, Abdullah bin Abdurrahman mengatakan qala ba'duhum huwa kathratul aidi, maksudnya banyak tangan, artinya makan bareng. Ya, Rasulullah itu kalau makan bareng. Ai illa idza kathurat al aidi ala ta'am, kecuali kalau banyak tangan ketika makan, wa kathratul aidi ala ta'am min barakatihi. Ini juga menunjukkan keberkahan makanan. Bisa jadi makannya tidak banyak, tapi karena banyak tangan tadi jadi berkah sehingga kenyang. Ya, kadang-kadang orang makan banyak-banyak belum kenyang-kenyang. Ada yang makan dikit sudah kenyang. Nah, ketika makan bareng-bareng seperti ini, di antara buah keberkahannya orang cepat kenyang, walaupun makanannya jatahnya teratur sedikit. Ya. Qala Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an, kalau terkumpul 4 hal pada makanan, faqad kamula, maka makanan tersebut sempurna. Idza dzukira smullahi fi awwalihi, pertama, kalau di awal makan seseorang menyebut nama Allah. Ya. Dia sebut nama Allah, bismillah. Ini yang pertama. Wa humidallahu fi akhirih. Kemudian di akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah. Atau yang lebih panjang lagi boleh doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa setelah makan. Dihafalkan ya. Jangan makan tiap hari, dah hafal doa setelah makan. Kemudian wa kathurat alaihi al-aidi. Yang ketiga yang membuat makanan berkah itu makan bareng-bareng. Taruhlah kita mungkin dengan kawan-kawan kita agak segan, apalagi musim corona sekarang ini. Ya, kita makan bareng-bareng, ya makanan kering misalnya taruhlah kurma dikumpulkan bareng-bareng. Zaman sekarang mungkin takut orang karena corona. Dari mana udah nih? Habis salaman sama siapa tadi? Ngelak makan di sini. Kan gorengan lah taruh gitu. Pempek mungkin. Takut seandainya. Ya. Kita sekarang dengan keluarga. Ya. Selain ada piring-piring kecil untuk satu-satu, kita buat memang piring besar untuk sama-sama dengan keluarga. Ya, ajak anak istri kita makan bareng dari satu tempat. Supaya kamulah. Supaya sempurna keberkahan makanan tersebut. Wa kana min hillin, dan yang keempat makanannya halal. Kalau terkumpul 4 ini kata Imam Ahmad, idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamula. Kalau terkumpul 4 hal ini dalam makanan, sempurna makanan tadi. Ya. Nabi SAW pernah juga makan bareng-bareng sahabat dalam keadaan demikian. Kemudian bab yang ke-10. Babu ma jaa fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang khuf. Khuf yujma'u ala khifaf. Khuf itu jamaknya khifaf. Wa huwa ma'rufun yusna'u minal jildi. Dan khuf itu adalah sesuatu yang terbuat dari kulit. Wa yulbasu fil qadami fayughattiha kamilatan. Ya. Terbuat dari kulit, dipakaikan untuk kaki sehingga menutupi kaki secara sempurna. Maksudnya sampai di atas mata kaki. Itu khuf. Jadi khuf itu kaos kaki kulit. Bahasa kita. Tidak mesti sepatu yang seperti itu. Ada kan sepatu juga boleh sampai dikatakan seperti itu. Tapi kalau dari kulit pakai di kaki sampai mata kaki, di atas mata kaki namanya khuf. Adapun kalau kaos kaki itu jawrab. Terbuat dari kain walaupun tebal itu jawrab. Kalau sepatu lain lagi namanya
hidza, sepatu. Kalau khuf ya seperti ini. Ya, kalau antum umroh, nanti ada orang jual khuf. Hadis pertama pada bab ini, hadatsana Hannad ibnu Sari qala hadatsana Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, kemarin sudah kita bahas ya biografinya. An Dalham bin Saleh, an Hujair ibnu Abdullah, an ibni Buraidah, an abihi anna Najashiya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadzajaini. Ya. Bahwasanya An-Najasyi ini pernah mengirimkan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa khuf, dua khuf yang berwarna hitam yang tidak berbulu. Falabisahuma thumma tawaddoa wa masaha alaihima. Kemudian Nabi pakai hadiah tersebut dan Nabi gunakan juga untuk berwudu. Nabi wudunya dengan cara mengusap bagian atasnya saja. An-Najasyi di sini adalah laqab untuk raja-raja Habasyah. Ya, raja-raja Habasyah namanya Najasyi gelarannya. Kalau Raja Jogja kan gelarnya Hamengkubuwono. Namun 1, 2, 3, bukan Hamengkubuwono namanya, gelarnya. Kalau Raja Saudi namanya Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Itu laqab. Nah, kalau Raja Habasyah namanya Najasyi. Raja Mesir namanya laqabnya Fir'aun. Ya. Penguasa Indonesia laqabnya apa? Presiden. Nah, itulah kira-kira. An-Najasyi artinya itu yang ditaati. Ya, jadi perintahnya itu ditaati. Nama aslinya Ashamah. Nama aslinya adalah Ashamah radhiyallahu anhu. Nah, Ashamah ini mengirim hadiah kepada Nabi SAW sebelum dia masuk Islam. Ya, ketika Nabi kan para sahabat itu 2 kali hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama kalau salah bulan Rajab. Bulan 2 hari lagi Rajab. Hijrah kemudian kembali di bulan Syawal. Karena di bulan Syawal mereka dengar orang-orang Mekah masuk Islam. Orang-orang Mekah masuk Islam, pulang mereka. Ternyata belum masuk Islam. Hijrah lagi ke Habasyah. Nah, Habasyah itu Ethiopia sekarang. Jauh dari Mekah. Nah, saat dengar sahabat ini hijrah, ya, datang kaum muslimin, tahu An-Najasyi siapa Nabi Muhammad, dikirimlah oleh An-Najasyi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW sepatu. Padahal An-Najasyi ketika itu belum masuk Islam. Artinya boleh bagi kita nerima hadiah dari orang non-muslim. Ya. Ada orang non-muslim ngasih kita hadiah. Oh, ini cak mana ini? Hadiah dari dia nih. Nggak tahu-tahu nak ngajak murtad. Ya. Pakai baik kalau itu halal. Tapi dibales. Sekali-sekali kita juga gantian kasih hadiah. Kemudian setelah itu An-Najasyi masuk Islam. Ya. An-Najasyi masuk Islam setelah itu. Nah, setelah dia masuk Islam, dia wafat tahun 9 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Ya. Nabi wafat tahun 11. Tahun 9 Hijriah, An-Najasyi wafat. Dan Nabi SAW tahu An-Najasyi wafat di hari wafatnya. Tadi kan Afrika jauh tuh, Ethiopia. Dari Madinah, Nabi tahun 9 Hijriah sudah pindah ke Madinah. Ya. Di zaman itu informasi
harian untuk datang sampai ke kota Madinah. Tapi di hari itu juga Nabi bisa tahu An-Najasyi wafat. Ini menunjukkan beliau Nabi. Secara akal, kalau orang itu memikir di zaman itu, orang gunakan logikanya saja, tahu Muhammad Najasyi meninggal, wafat. Secara logika, wong ini Nabi. Ya. Dapat wahyu dia pasti. Nah, ketika An-Najasyi wafat, Nabi SAW sholatkan dengan sholat gaib. Inilah satu-satunya sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak pernah Nabi ketika itu setelah itu melakukan sholat gaib. Kemudian jadi sunnah. Makanya para ulama mengeluarkan kaidah, apa yang dilakukan oleh Nabi sekali saja maka jadi sunnah selamanya. Lalu bagaimana dengan sholat gaib ini? Sholat gaib itu, ya, para ulama khilaf tentang sholat gaib. Apakah sholat gaib ini dilakukan untuk orang seperti An-Najasyi yang tidak ada seorang muslim pun di daerah dia ketika itu? Cuma An-Najasyi sendiri seorang muslim. Dan dia dimakamkan dengan prosesi pemakaman Nasrani. Ya. Apakah harus seperti itu saja baru orang disolatkan? Ada para ulama mengatakan iya. Sholat gaib itu untuk kondisi yang seperti ini saja. Kemudian pendapat lain mengatakan sholat gaib itu boleh dilakukan kalau yang meninggalnya adalah tokoh nasional. Walaupun sudah ada yang nyolatkan di sana, tapi yang meninggal ini tokoh nasional, maka orang-orang di tempat yang lain boleh sholat gaib. Misalnya, salah misalnya, kasihan bayang gue mati. Misalnya ada pokoknya nanti pejabat negara kita atau presiden, mantan presiden meninggal, kemudian Masjid Roja berinisiatif, Masjid At-Tauhid berinisiatif untuk sholat gaib, boleh. Ya. Kemudian pendapat keempat, kalau sempat secara umum. Tapi pendapat yang ketiga ini agak kurang ya, karena tadi An-Najasyi ini tokoh negara atau dia memang tidak ada yang menyolatkan. Kemudian faedah lagi dari hadis ini, ya sebelum kita bahas tentang sepatu Rasulullah, hadiah itu ditampakkan. Ya, hadiah itu ditampakkan. Kita ngomong dengan kawan kita, ini hadiah untuk kau. Karena apa? Karena tujuan hadiah itu memperbaiki atau menumbuhkan rasa cinta di antara teman. Termasuk hadiah juga ngamplopi kawan yang nikah. Ya. Tidak apa-apa antum tulis nama antum besar-besar situ. Siapa fulan? Jamaah Masjid At-Tauhid. Ya, boleh. Karena hadiah itu ditampakkan. Tujuannya supaya orang senang. Oh, dia hadir tadi. Oh, dia ngasih aku hadiah tadi. Senang dia. Ya, dengan kita muncul rasa cinta. Boleh kalau hadiah itu tidak termasuk riya. Sedekah baru tidak boleh tampakkan. Ya, sedekah baru tidak boleh tampakkan. Tidak perlu kita ngomong dengan orang sedekah. Sedekah untuk kamu. Kira-kira senang apa malah tidak bang? Sedih bang malah. Wah, sedekahi wong gitu hari ini. Ya. Ini zakat untuk kamu. Sedih orang malah. Ya, kasih saja, kasih. Tapi kalau hadiah itu kita tampakkan. Dan Nabi Muhammad SAW di sini, di antara sepatunya Nabi warna hitam. Tapi ini sekali lagi ini bukan bentuk kesengajaan, bukan bentuk ta'abud, bukan bentuk ibadah. Ya, sepatu Nabi warna hitam, maju kita hitam juga dah. Boleh antum milih warna-warna yang lain. Kemudian sepatu Nabi itu tidak berbulu, kan kalau sepatu kulit bisa jadi ada kemungkinan masih ada bulunya, bisa kemungkinan tidak ada bulunya sama sekali. Kemudian di hadis ini juga kita bisa melihat akhlak Nabi SAW ketika diberikan hadiah, fala bisa huma. Kalau antum belajar bahasa Arab ada namanya huruf atof. Di antara huruf atof itu fa. Fala bisa. Kan la bisa itu memakai. Ditambah fa. Fa di sini menunjukkan langsung. Jadi antara akhlak yang baik ketika kita diberi pakai hadiah oleh seseorang, langsung pakai supaya orang yang hadiah senang. Ya. Dikasih hadiah baju,
cuci, besoknya pas kita datang lagi ketemu beliau tunjuk pakai. Itu termasuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berwudu dengan khuf di sini ya. Wudu di sini pakai khuf. Itu sebelum pakai khufnya sudah wudu. Sebelum pakai khuf sudah wudu, kemudian pas lah pakai khuf batal. Baru boleh wudu dengan khuf, dibasuh atasnya saja. Tapi kalau sebelumnya belum wudu, tidak boleh. Dan boleh bagi orang tidak safar seharian melakukan demikian. Bagi orang bersafar 3 hari. Dan An-Najasyi ini masuk sahabat apa bukan? Masuk sahabat dia. Nah, apa pengertian sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman. An-Najasyi ini masuk sahabat apa bukan jadi? Dia hidup sezaman dengan Nabi. An-Najasyi namanya Mukhadram. Ya, Mukhadram. Mukhadram itu seseorang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Termasuk juga Uwais Al-Qarni. Mukhadram. Dan Mukhadram ini adalah tabi'in. Kemudian hadis berikutnya. Nah, azan. Itu kecepatan enggak azannya? Hah? Belum. Azan juara itu berarti. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah Anil Hasan ibni Ayyas an Abi Ishaq anis Sya'bi qala Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah termasuk seorang sahabat yang sering melayani Nabi. Ya. Bahkan termasuk ya bodyguardnya Nabi lah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah ini azannya enggak itu? Belum juga. Ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Dihya Al-Kalbi, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa 2 khuf. Fala bisahuma. Langsung juga Nabi pakai. Fala bisahum, pakai fa. Wa qala Israil an Jabir an Amir. Amir di sini maksudnya Asy-Sya'bi. Wajubatan, dan selain dia memberi khuf, memberi juga jubah. Jubah kemarin apa? Pakaian yang dipakai setelah gamis. Fala bisahuma. Nabi segera pakai juga. Hatta nakharaqa, sampai pakaian tersebut rusak, jelek. La yadrin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Nabi tidak tahu kulit yang membuat khuf ini terbuat dari kulit yang hewannya disembelih atau tidak. Ya. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq, hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Dah nanti saja penjelasannya. Agak banyak, lumayan juga faedahnya. Kita lanjutkan habis Isya. Ini yang ketiga ini niana nazannya. Ya kita lanjutkan habis Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wa'tadilu. Barulah para jamaah kita meluruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan lagi kajian kita membahas hadis kedua di bab tentang khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu bahasa Indonesianya apa ya? Sepatu pendek. Khuf ya, sepatu pendek. Tinggi sepatu sampai di atas mata kaki. Udah ada ya kita Indonesia nyebut khuf. Jadi di hadis ini kata Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Dihya bin Khalifah. Dan Dihya bin Khalifah ini sudah berkali-kali kita bahas tentang beliau. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang paling sering ditiru oleh malaikat Jibril. Ya, kalau malaikat Jibril jadi manusia, malaikat Jibril sering meniru Dihya bin Khalifah. Di antaranya Ummu Salamah yang pernah lihat. Kata Ummu Salamah itu Dihya. Ya, padahal itu Jibril. Dan mengapa Jibril suka niru Dihya? Karena Dihya ini ganteng. Ya, Dihya ini sangat tampan. Dan sahabat yang lain yang pernah diserupai oleh Jibril adalah Zubair bin Al-Awwam. Malaikat Jibril pernah berpenampilan seperti Zubair ketika di perang Badar. Karena Zubair bin Awwam ini salah seorang sahabat yang jago perang. Ya. Ketika di perang Hunain itu kehebatan Zubair itu dikenal oleh orang-orang Arab. Kata orang-orang di perang Hunain, orang musyrikin mengatakan ada seseorang yang membawa tombak, jagonya luar biasa. Ngelapor dengan pemimpinnya. Dia pakai ikatan kepala di sininya. Kata pemimpinnya itu Zubair. Mantap-mantapkan kuda-kuda kalian, kuat-kuatkan barisan kalian. Kalau tidak ditembus oleh dia. Barisan pasukan itu ditembus oleh Zubair. Tembus, balik lagi sini. Ya. Demikian juga ketika perang Yarmuk melawan Romawi. Pasukan Romawi itu, antum bayangkan berapa ratus orang lah pasukan itu. Ditembus oleh Zubair, balik lagi ke depan. Jagonya di dalam perang. Dan malaikat itu suka menyerupai orang-orang yang mulia. Ya. Beda dengan iblis. Iblis kan kalau atau setan, iblis itu menyerupai makhluk yang hina. Ya, makhluk-makhluk yang hina. Ular, anjing, ya ditiru oleh setan atau iblis. Kalau malaikat makhluk-makhluk mulia, diantaranya Dihya bin Khalifah dan Zubair bin Al-Awwam. Nah, Dihya bin Khalifah ini memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa sepasang sepatu dan jubah. Kemudian Nabi SAW langsung memakainya. Artinya para sahabat itu suka memberi Rasulullah hadiah. Dan Nabi SAW mengatakan tahabu. Saling memberi hadiah di antara kalian, maka akan menimbulkan rasa saling cinta. Nah, karena ini saling cinta, untuk mewujudkan rasa cinta, maka hadiah itu ditampakkan. Dan di antara akhlak Nabi SAW, beliau tidak menolak hadiah. Ya, beliau tidak tolak hadiah, diterima oleh Nabi SAW. Bahkan langsung dipakai. Hatta takhorroko, sampai kedua pemberian tadi rusak. Ini menunjukkan sebagaimana kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu tidak memiliki sepatu lebih dari sepasang. Itu diamankan sedikit lah. Ya, tidak apa-apa dia, tapi jangan terlalu ribut. Adik-adik, gak denger dia lagi main. Tolonglah titipkan. Hatta takhorroko. Nah, Nabi SAW itu kalau pakai barang sampai rusak. Ini menunjukkan ketawaduan beliau.
Beda dengan kita ya. Beda lagi dengan kita, Masya Allah. Kita pakai barang sampai bosen, bosen dah. Nabi SAW sampai rusak. Sampai rusak, baru ganti lagi yang baru. Masya Allah. La yadrin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Nabi tidak tahu sepasang khuf yang terbuat dari kulit ini ya terbuat dari hewan yang disembelih atau tidak. Maksud hewan yang disembelih di sini adalah maksud hewan yang tidak disembelih bangkai. Nabi tidak tahu ini disembelih atau bangkai. Kulitnya ini dari kulit bangkai atau kulit hewan sembelih. Tapi Nabi pakai saja, tidak peduli Nabi. Ini menunjukkan benda yang tidak kita ketahui asal usulnya. Benda yang tidak kita ketahui asal usulnya, zahirnya dia halal, maka dia hukumnya boleh. Halal juga. Ya, hukum asalnya sesuai dengan kondisi aslinya. Tidak perlu orang bertanya-tanya. Termasuk misalnya sepatu kickers, kan itu kemarin heboh lumayan. Ini kulit apa ini? Disembelih dan ini kulitnya apa, buntang ini? Apa bangkai? Bahkan para ulama membuat kaidah, kulit apapun yang sudah disama, kulit apapun yang sudah disama hukumnya suci. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya saya tidak mengatakan di sini ini ijma. Ada ulama yang menganggapnya tidak suci berarti. Cuman jumhur ulama mengatakan suci kulit apapun, walaupun kulit babi. Kulit apapun yang sudah disamak dia jadi suci. Kulit apa lagi? Sepatu ada lagi ya. Saya sebutkan nanti jadi iklan. Ya. Dan sepatu-sepatu yang lain pokoknya. Yang kita curigai ini adalah dari kulit hewan-hewan yang haram. Ya. Kalau sudah disama, itu jadi suci. Dan ini pendapat jumhur. Dan Nabi SAW tidak peduli ini. Kulit ini sudah di hewan dari bangkai atau bukan. Maksud hewan dari bangkai, binatang buas. Binatang buas termasuk hewan yang tidak disembelih. Siapa nak nyembelih singa? Nak megangi kakinya, megang lehernya. Siapa? Sehingga singa diburu, tidak mungkin disembelih. Yang berapa ini? 8.16. Sudahlah, kita tanya jawab. Kalau ada pertanyaan mungkin. Tanggung juga sekalian. Pindah bab, nanti akan masuk pembahasan sendalnya Nabi SAW. Yang jelas ikhwan ya, selain ini ada kajian-kajian seperti ini, selain ada faidah fikihnya, ada faidah akidahnya ya. Yang jelas ini semakin mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita semakin mengenal beliau, itu semakin muncul rasa kecintaan itu pasti. Ya, sesuatu yang konsekuensi pasti. Kalau kita semakin mengenal beliau, semakin kita mencintai beliau SAW. Dan kita mengetahui juga perihal kehidupan beliau. Bagaimana makannya, bagaimana bajunya. Sebelum-sebelumnya kita bahas bagaimana ciri fisiknya ya. Cuman pas kita bahas ciri fisiknya kemarin masih lockdown, jadi sepi datang. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Tidak ada? Ada? Nunjuk hadiah nih. Nunjuk hadiah saja. Kalau nunjuk hadiah nih saya bingung bikin soalnya. Oh bukan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang memberi hadiah mendapatkan pahala yang sama dengan memberi sedekah? Dan apakah keutamaan dari Allah yang didapatkan seseorang
yang memberi hadiah ke orang lain? Jazakumullah khairan, Ustaz. Kalau ditanya soal pahala, pahala itu gaib. Kalau lebih besar mana, tidak bisa kita katakan ini lebih besar, ini lebih kecil. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala. Ya, Allah sediakan pahala. Nah, kadar besar atau kecilnya itu bisa dilihat dari sisi kemanfaatan benda yang diberikan. Ya. Misalnya orang ini tidak punya baju, ya. Kita belikan buku supaya dia belajar lah pokoknya. Pokoknya urusan lah. Baju tidak punya, yang penting dia bisa belajar agama. Ya. Nah, bisa jadi buku itu tidak termanfaatkan oleh dia. Bahkan, aku jual ke lah buku ini supaya bisa beli baju. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung manfaatannya, tergantung kondisi hati seseorang ketika memberikan, ya, keikhlasan itu ditimbang dari itu. Kalau ngurut mana besar mana kecil itu sulit. Ya, sulit. Kemudian pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, kita saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, diantaranya seseorang bisa mendapatkan syafaat dari temannya tersebut. Kemudian orang yang saling mencintai akan dikumpulkan bersama. Ya. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bisa termasuk 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain, buah dari hadiah tadi. Nah, kalau dari sisi dunia, kalau kita memberi hadiah kepada tetangga kita, kerukunan antar kehidupan tetangga. Ya. Kemudian amal-amal soleh, semuanya itu bermanfaat dunia dan akhirat. Ketika seseorang menjadi orang yang soleh, ya bisa mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batas-batas Allah, Allah akan menjagamu. Jadi banyak kalau faedah-faedahnya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Tidak ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi ketika Rasulullah SAW diberikan hadiah berupa sepatu oleh seseorang yang tidak tahu asalnya, baik itu disembelih atau tidak. Tapi bagaimana jika tidak sengaja membelinya? Itu hukumnya gimana, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Ya, apalagi kalau membeli. Kalau membeli, kita kan tidak tahu. Misal, apalagi tanpa tidak tahu. Hadiah itu lebih ringan dari membeli. Kan kalau membeli kan kita mengeluarkan harta. Sehingga kalau kita menyia-nyiakannya nanti termasuk kita berlebih-lebihan atau melakukan pemborosan, bahkan bisa jadi melakukan mubazir. Ya. Jadi kalau membeli barang yang kita tidak tahu ini asal usulnya tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak tahu kita. Kalau hadiah itu masih lebih ringan. Tentu membeli insya Allah lebih boleh lagi. Tapi setelah diketahui pasti itu babi tahu-tahu ya. Misalnya, pasti ini kulit babi misalnya. Nanti dikaji, dilihat pendapat para ulama tadi. Mana dari sini argumennya yang paling kuat. Apakah pendapat jumhur ini kuat alasannya, atau pendapat ini yang minoritas ulama ini malah yang lebih kuat. Karena kita yang ngikutin pun akan dimintai tanggung jawab. Orang kan sering ngikut-ngikut saja. Hukum ini apa? Halal. Hukum ini apa? Haram. Misalnya hukum ini haram, kemudian orang-orang tanya-tanya, ada ulama yang menghalalkannya? Ada, katanya. Nah, aku ikut yang halal itu. Ya, misal tentang musik. Orang-orang ulama mengatakan haram hukumnya. Kemudian ada ulama lagi mengatakan halal hukumnya. Di antaranya Ibnu Hazm mengatakan halal. Udah boleh dengar musik. Nah, apakah orang-orang ini ketika mengatakan saya ikut pendapat Ibnu Hazm, tidak ditanya oleh Allah? Ditanya. Ya.
Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang yang menjadikan orang lain sebagai khalil. Khalil itu orang yang diikuti. Ya laitani ya laitani ya laitani lau wittakhadtu fulanan khalila ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, nyeselnya aku. Seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Orang yang senantiasa untuk diikuti. Artinya dimintai tanggung jawab bagi orang-orang yang ikuti orang lain. Tidak bisa di akhirat, ya Allah, dulu aku ngikuti pendapat ulama itu. Kalau salah, kesalahlah dia. Tidak bisa. Ya. Jadi tetap kita kaji. Ya, bagi kita awam, misalnya sudah kita baca dulu, ini. Kita yang jelas tidak keluar dari pendapat ulama tadi. Cuman kita bandingkan saja mana argumennya yang kuat. Ya, kita bandingkan saja. Tapi tentu pendapat jumhur itu kuat, tentu saja. Dari sisi ini bisa dikatakan jumhur ulama banyak, mayoritas itu lumayan. Ya. Walaupun kadang-kadang itu bisa tertolak, di antaranya pendapat jumhur yang lain yang kodok sholat. Jumhur ulama boleh kodok sholat. Ya. Jumhur ulama kodok sholat. Misalnya kita dulu kodok sholat setahun, kodok. Jumhur ulama pendapat itu. Namun pendapat jumhur ini lemah. Yang lebih tepat seorang tidak kodok. Ya, bisa jadi. Artinya ya silahkan nanti dibuka-bukalah, dikaji-kaji mana argumen yang kuat kira-kira kita ikut. Karena kita tanggung jawab walaupun kita ikut. Dan kita kira kita ikut-ikut saja, kita serahkan kepada ulama. Oleh karena itu memang kita harus pilih-pilih guru tadi. Tetap kita pilih-pilih guru. Saya di sini memaparkan, sekali lagi sering saya katakan, saya paparkan ini ada khilaf, ini jumhur, ini pendapat ini, supaya antum itu paham ini pendapat, ini adalah satu pendapat yang khilaf. Karena khilaf mungkin ada pendapat dari pihak yang lain seperti ini yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, kalau khilaf ya, ada adabnya. Ya. Berbeda dengan ijma. Ya, saya sering sampaikan ini khilaf, ini pendapat ini, karena seperti itu. Ya. Terus terang saja ini Syama'il Nabi yang kita kaji ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak yang bermadzhab Hambali. Sudut pandangnya Hambali ini. Ada lagi kitab yang lain sudut pandangnya Syafi'i. Lain lagi caranya. Ya, oleh karena itu ikhwan, seandainya ada nanti kajian yang lain membahas Syama'il juga tapi syarahnya berbeda, silakan diikuti, tidak masalah. Ada faedah lagi yang antum bisa dapatkan. Ya. Dan tentu kita kan sering tidak sependapat, kita terangkan pendapat dari sisi yang berbeda. Syekh Abdul Razak mengatakan seperti ini, kita utarakan juga pendapat yang lain. Ya, kadang-kadang kita itu salafi itu tidak terasa Hambali. Kemudian dia pahami inilah yang sunnah. Lah Syafi'i tidak sunnah, boh. Sunnah juga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Dalam masalah fikih, tapi ya, dalam masalah fikih kadang-kadang kita itu seperti itu. Kita nyangka inilah sesuai hadis, inilah sesuai sunnah. Rupanya kita itu sesuai mazhab Hambali. Rupanya. Syafi'i juga pakai dalil. Cuman cara memahami dalilnya beda metodenya dengan Hambali. Ya, demikian saya kira apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada syarah yang Syafi'i agak tebal, 2 jilid. Ini jadi mungkin kepanjangan kalau kita bahas di sini. Ini untuk pengenalan bagus ya. Untuk kelanjutan boleh. Yang ada kitab yang disyarah oleh Mawahib Al-Muhammadiyah judulnya. Ya demikian pembahasan kita. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.